Oke, kita OTW ke Purwakarta, guys. Pulang ke Purwakarta. Mau Idul Adha-nya di Bab 191 sampai 192. Ini dia pedangnya, dengan suara pedang. Sejuta pedang datang untuk membunuh. Di bawah pandangan semua orang, jutaan pedang itu langsung menyerang jimat berdarah di langit dan bumi. Cici. Dalam sekejap, seluruh dunia terkoyak oleh jutaan pegangan. Di langit, jimat jalan besar terbakar dan jatuh. Kaisar pedang hebat. Pada awalnya, semua orang hanya curiga bahwa Ye Guan adalah kaisar pedang agung. Namun saat ini, tidak perlu diragukan lagi, dia adalah kaisar pedang agung. Kaisar pedang agung yang masih muda, dia telah memecahkan rekor kaisar pedang agung Yeyu saat itu dan menjadi orang tercepat dalam sejarah alam semesta Guangxuan dari kaisar pedang hingga kaisar pedang agung. Monster yang tiada taranya. Saat ini, semua orang di lapangan hanya memikirkan hal ini. Di pilar batu di suatu tempat, seorang murid dari keluarga bangsawan tiba-tiba berkata dengan galak, "Bagaimana dengan Kaisar Pedang Agung?" Tanda tanya. Jelas sekali bahwa dia memiliki warisan dari Sekte Pedang. Tanpa warisan dari Sekte Pedang, dia bukan apa-apa. Dia, seorang laki-laki para murid dari sekte terkenal tidak tahan. Apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa orang lain itu hebat? Para murid dari sekte terkenal itu berkata dengan marah, "Apa yang kamu bicarakan? Kakak senior lu adalah seorang pria takdir, dan kamu benar-benar berbicara mewakili Ye Guan. Siapa kamu? Apakah kamu ingin mengkhianati Guangxuan University?" Murid sekte itu tiba-tiba menjadi mati rasa. Saat ini, yang ingin dia katakan hanyalah, "Sialan." Apalagi yang ingin dikatakan oleh murid keluarga itu. Seorang pria di sebelahnya tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya. Bentak. Murid dari keluarga bangsawan langsung ditampar dan diterbangkan. Pria itu sangat marah, "Apa-apaan ini? Aku sangat baik. Kamu, Kaisar Pedang Agung di usia yang begitu muda, masih mencoba menindas ibumu." Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa marah dan bergegas dengan pukulan lain. Semuanya. Di atas tahap hidup dan mati, jutaan pedang terbang-terbang ke arah mereka. Dalam sekejap, jalan yang tak terhitung jumlahnya mulai dihancurkan satu demi satu. Melihat pemandangan ini, wajah Lutian tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bukankah itu berarti Ye Guan bukanlah Kaisar Pedang Agung? Di atas awan, saat Dawuzong melihat Ye Guan menjadi Kaisar Pedang Agung, wajahnya langsung menjadi sangat suram dengan sedikit rasa tidak percaya. Kaisar Pedang hebat, Ye Guan ini benar-benar mencapai level Kaisar Pedang Agung dalam waktu sesingkat itu. Benar-benar jahat. Atas militer menatap Ye Guan. Saat ini, dia akhirnya mulai panik. Sangat mengerikan. Jika Lutian tidak bisa membunuh Ye Guan secara terbuka, maka Jian Zong pasti akan melindungi Ye Guan sampai mati. Atas militer besar memandang Lutian di bawah dan tetap diam. Semua orang di lapangan sedang melihat Lutian. Apakah mereka ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan? Pada saat ini, gagasan di benak setiap orang mulai goyah. Karena Ye Guan terlalu jahat, dibandingkan dengan Lutian, Ye Guan ini lebih seperti manusia takdir. Di pilar batu tertentu, di sisi gua waktu,
Tetua Agung berkata dengan lembut, seperti yang diharapkan dari putranya. Setelah mendengar kata-kata Tetua Agung, para tetua di sampingnya segera menatapnya. Lalu dia bertanya, "Bos, dari mana Tuan Ye ini berasal?" Para tetua lainnya juga dengan cepat mendekati tetua itu, dengan mata yang sangat penasaran. Tetua Agung memandang Ye Guan di platform hidup dan mati dan berbisik, "Menurutmu seperti apa dia?" Para tetua bingung dan menoleh ke arah Ye Guan. Tiba-tiba, murid dari ratusan tetua tiba-tiba menyusut, dan kemudian berseru, "Brengsek!" Semua orang di sekitar tercengang dan melihat ke arah para tetua seperti Sui Yue Dongtian. "Apa-apaan ini? Apakah ada yang salah denganmu?" Merasakan tatapan orang-orang di sekitar mereka, para tetua di gua waktu segera menarik pandangan mereka. Pada saat ini, Tetua Agung dengan cepat berkata, "Rendah hati, tetap tenang. Anda harus bersikap rendah hati, pada tahap hidup dan mati. Jutaan pedang datang untuk membunuh, dan jalan Lutian yang tak terhitung jumlahnya mulai dihancurkan satu demi satu. Tidak hanya itu, formasi jimat besar juga mulai runtuh sedikit demi sedikit pada saat ini. Teknik terlarang telah dipatahkan, tapi saat ini, Ye Guan terlihat sangat pucat. Jelas sekali, gerakan pedang ini menghabiskan terlalu banyak tenaga baginya. Untungnya, dia mendapat berkah dari kemampuan fusi Ao Qian Qian. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan. Di seberang Ye Guan, binatang buas itu memandang Ye Guan dengan ekspresi yang sangat serius, dan ada lebih banyak ketakutan di matanya. Saat ini, dia juga sedikit takut, Kaisar Pedang Agung yang masih muda. Selain itu, ia juga dapat memanggil pedang terbang dari makam pedang Sekte Pedang. Ini menakutkan, manusia takdir yang tak terkalahkan. Tidak hanya orang lain, tetapi gagasan di benaknya juga bimbang saat ini. Apakah orang-orang takdir benar-benar tak terkalahkan? Dahulu kala, ahli pedang di dunia memang tak terkalahkan. Namun bukan berarti orang lain yang memiliki takdir juga bisa tak terkalahkan. Ye Guan ini sungguh terlalu jahat. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melihat ekspresi Lutian saat ini sangat tenang. Ye Guan tidak berbicara omong kosong. Dia membuka telapak tangannya dan berkata, "Potong." Suara pedang tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Pedang sejuta tangan itu tiba-tiba menebas langsung ke arah Lutian. Pada saat ini, ruang di sekitar Lutian hancur, dan jutaan pedang mendekat. Semua orang menatap Lutian. Apakah ini akhirnya? Pada saat ini, Lutian tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dia merentangkan tangannya. Di telapak tangan kirinya, sebuah sigil Dao besar perlahan mengembun, dan di telapak tangan kanannya, sebuah sigil tiba-tiba naik perlahan. Kilatan kemarahan melintas di mata Lutian, dan dia menekan tangannya ke bawah dengan keras, tekan bung. Tiba-tiba, ruang dan waktu di sekitarnya bergetar hebat, dan kemudian, jutaan pedang terbang ditekan di tempatnya. Pada saat yang sama, simbol Dao dan simbol dewa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di mana-mana. Dua jenis domain. Saat ini, seseorang di lapangan berseru, "Dua domain." Pada saat ini, semua orang kembali tercengang. Lutian ini sebenarnya menguasai dua domain.
Bagi orang awam, menguasai satu alam adalah hal yang mustahil. Tetapi Luthien ini sebenarnya menguasai dua alam. Munculnya dua alam ini secara langsung membuat para murid keluarga bangsawan kembali bersemangat. Ketika mereka melihat bahwa Ye Guan adalah Kaisar Pedang Agung, mereka hampir putus asa. Tetapi pada saat ini, Luthien memberi mereka harapan lagi. Tak terkalahkan, seseorang di lapangan tiba-tiba berteriak, dan segera, raungan bergema dari langit dan bumi di belakang Luthien, mengguncang langit. Di langit, kilatan kemarahan melintas di mata Luthien. Dia menekan tangannya dengan keras lagi, jatuh bung. Dunia bergetar hebat, dan jutaan pedang mulai tenggelam. Tapi saat ini, Ye Guan di bawah tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya. Ledakan, saat dia menginjakkan kakinya, tanah langsung retak, dan Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Ye Guan sampai di depan Luthien dalam sekejap. Namun, ketika dia memasuki domain Tao dan hukum Luthien, kecepatannya melambat dalam sekejap. Tapi saat ini, Ye Guan menikam dengan pedangnya. 20 pedang berturut-turut, setelah mencapai Kaisar Pedang Agung, keseluruhan kekuatannya juga mengalami transformasi kualitatif. Ledakan, begitu pedang itu keluar, alam Dao dan alam hukum bergetar hebat, lalu terbelah. Melihat pemandangan ini, mata Luthien dipenuhi dengan keganasan. Dia meraung dengan marah dan menekan tangannya ke bawah dengan keras. Tekan. Boom! Tiba-tiba, tanda dan segel Dao yang tak terhitung jumlahnya terbakar secara langsung, dan kekuatan menakutkan muncul di mana-mana, dengan liar menekan Ye Guan di depan wilayah yang dalam. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menyarungkan pedangnya. Saat berikutnya, dia menghunus pedangnya lagi, hancurkan. Pedang ini, boom! Di bawah pandangan semua orang, area itu hancur, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang daratan yang jaraknya ratusan kaki. Dan saat Luthien mundur, 12 pedang terbang langsung dari lapangan dan membunuhnya di depan Luthien dalam sekejap. Klik, ruang dan waktu di depan Luthien tiba-tiba retak. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dia tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, dan sekali lagi menampilkan domain Dao dan domain hukum. Namun, ke-12 pedang terbang ini sangat penting. Ledakan, di bawah pandangan semua orang, ruang dan waktu di depan Luthien tiba-tiba hancur, dan 12 pedang terbang datang langsung untuk membunuhnya. Tetapi pada saat kritis ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari dada Luthien. Ledakan, lonceng emas tiba-tiba memblokir 12 pedang terbang Ye Guan. Benda ilahi sejati, begitu lonceng emas muncul, itu tidak hanya memblokir 12 pedang terbang Ye Guan, tetapi juga meletus dengan cahaya keemasan yang menakutkan yang mengunci ke-12 pedang terbang itu. Lampu emas ini seperti rantai, mengunci ke-12 pedang terbang itu dengan erat. Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang di tempat, dan saat berikutnya, boom, sebuah pedang menusuk langsung ke lonceng emas. Ledakan, lonceng emas bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang Luthien, dan lonceng emas juga langsung muncul sedikit pun retakan. Tapi Ye Guan tiba-tiba menghilang di tempat, di kejauhan,
murid Lu Tian tiba-tiba menyusut. Pedang Ye Guan sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Tapi saat ini, di belakang Ye Guan, aura kuat tiba-tiba datang. Itu adalah binatang buas itu. Tadi, ragu-ragu apakah akan pergi. Tapi kemudian saya berpikir, jika dibiarkan seperti ini, maka klan sengit mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh alam semesta Guangxuan. Terlebih lagi, Lu Tian memiliki 2 jenis alam. Ia percaya bahwa Lu Tian pasti akan menang. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencobanya. Untuk diriku sendiri, dan untuk seluruh klan yang ganas. Pada saat ini, Ye Guan mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Ledakan, dengan serangan pedang ini, binatang buas itu langsung ditebas ratusan kaki jauhnya. Begitu berhenti, sisik di tubuhnya terbelah dan darah berceceran. Melihat adegan ini, Jinny benar-benar tercengang. Ia terluka parah hanya dengan 1 serangan pedang. Apakah ini Kaisar Pedang Agung? Binatang buas itu tertegun di tempat, dan ia menemukan bahwa pada saat ini, ia bukan lagi musuh dari pembudidaya pedang di depannya. Semua orang dikejutkan oleh pedang Ye Guan saat ini. Monster di puncak level abadi ini tidak bisa menahan pedang Ye Guan. Setelah menebas binatang buas itu dengan 1 pedang, kali ini Ye Guan mengabaikan Lu Tian. Dia tiba-tiba menghilang di tempat. Mata binatang buas itu tiba-tiba menyusut. Saat dia hendak mundur, sebuah pedang tiba-tiba menembus alisnya. Ledakan, sepotong cahaya pedang menembus ke dalam tubuh monster buas itu, dan dalam sekejap, organ dalamnya dipotong-potong. Binatang buas itu perlahan melunak. Ye Guan mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Tertawa, kepala monster ganas itu langsung terbang dan berguling puluhan kaki jauhnya. Ye Guan berbalik dan menatap Lu Tian, dan pada saat ini, aura menakutkan muncul dari tubuh Lu Tian. Ledakan, dalam sekejap, seluruh trial peak mendidih. Di bawah pandangan semua orang, segel Dao perlahan muncul di antara alis Lu Tian. Segel Dao muncul, Lu Tian menunjuk ke arah Ye Guan dengan marah. Tapi pada saat ini, segel di antara alisnya tiba-tiba sedikit bergetar. Dan berkata dengan suara galak, "Ye Guan, kemarilah dan mati." Saat segel Dao muncul, aura kuno tiba-tiba memenuhi dunia. Nafas ini sama sekali bukan milik zaman ini. Tampaknya telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Nafas ini penuh dengan bau kuno dan sunyi, dan sangat kuat. Dan saat ini, dunia sejauh mata memandang mulai menjadi ilusi. Semua orang kaget. Ini adalah segel Dao yang pernah dipakai oleh ahli pedang di dunia. Pada saat ini, mata murid sekte yang tak terhitung jumlahnya menjadi panas. Daoin, banyak orang tidak tahu bahwa Lu Tian memiliki segel Dao. Jadi ketika mereka melihat segel Dao, mereka menjadi bingung. Namun tak lama kemudian, darah dingin di tubuh mereka mulai mendidih lagi. Ini adalah segel yang dikenakan oleh ahli pedang di dunia. Tetapi saat ini, segel itu ada di tangan Lu Tian. Sudah jelas apa artinya ini, bukan? Semua orang memikirkan hal ini. Akibatnya,
para murid sekte aristokrat yang mendukung Lu Tian tidak lagi memiliki keraguan saat ini dan mulai tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, para murid sekte pedang saling memandang dengan keraguan di mata mereka. Apakah Lu Tian ini benar-benar keturunan ahli pedang di dunia? Di sisi lain, ekspresi orang-orang kuat dari klan Tianlong menjadi sangat jelek. Keturunan dari ahli pedang manusia, jika Lu Tian benar-benar keturunan ahli pedang di dunia, lalu bagaimana Ye Guan bisa menang? Pemimpinnya Ao Seng menatap Lu Tian di kejauhan. Jadi bagaimana jika dia adalah keturunan ahli pedang di dunia? Tuan Ye tidak terkalahkan. Tak terkalahkan. Orang kuat lainnya dari klan Tianlong juga mengangguk suksesi. Pada saat ini, seluruh klan Tianlong dan Ye Guan berbagi suka dan duka. Jika Ye Guan menang, klan Tianlong akan makmur. Ye Guan kalah, dan klan Tianlong mati. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan sipil saat ini, sungguh bodoh. Inilah saatnya klan Tianlong perlu bekerja sama dan bersatu. Terlebih lagi, Lu Tian ini mungkin bukan keturunan dari ahli pedang manusia. Siapa bilang mereka yang memiliki segel Tao adalah keturunan ahli pedang di dunia? Di sisi lain, Zhang Yuntian dan lainnya dari Tanah Suci Lingsu juga terlihat sangat jelek saat ini. Keturunan dari ahli pedang manusia, jika dia benar-benar keturunan ahli pedang manusia, bagaimana Tuan Ye bisa menang? Zhang Yuntian tetap diam. Apakah nenek moyangnya akan menipu dia? Tentu tidak. Zhang Yuntian menatap Ye Guan dan tersenyum tipis. Meskipun dia tidak terlalu cocok dengan Ye Guan, pemuda ini memiliki karakter yang kuat, bakat yang jahat, pria yang baik hati, dan dapat mencapai hal-hal hebat. Bahkan jika Ye Guan kalah, dia tidak menyesal mendukung Ye Guan. Di sisi lain, para tetua Time Cave Heaven tampak tenang. Meskipun mereka sedikit bingung pada awalnya, mereka dengan cepat menjadi tenang. Keturunan dari ahli pedang manusia, Palu. Lu Tian ini tidak seperti ahli pedang manusia. Melihat Ye Guan, ini dan ahli pedang manusia hampir diukir dari cetakan yang sama. Inilah manusia takdir yang sebenarnya, kecuali Nan Lin, orang-orang lain di gua waktu tidak khawatir sama sekali. Di atas tahap hidup dan mati, ketika Lu Tian melihat sorak-sorai orang-orang di sekitarnya, pikirannya menjadi panas dan dia tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia merentangkan tangannya dan dalam sekejap, cahaya merah samar keluar dari tubuhnya. Kekuatan darah. Melihat pemandangan ini, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Garis darah setan gila, ini adalah garis darah." Setan gila? Dia benar-benar keturunan dari ahli pedang manusia. Begitu hal ini dikatakan, terjadi keributan di tempat tersebut. Siapa yang tidak tahu kalau ahli pedang di dunia memiliki garis keturunan iblis gila, garis keturunan terbaik di seluruh dunia? Tetapi pada saat ini, Lu Tian sebenarnya memiliki garis keturunan iblis gila. Keturunan ahli pedang di dunia. Untuk sesaat, beberapa murid sekte keluarga bangsawan langsung berlutut, bahkan ada yang langsung berteriak, "Saya telah melihat Tuan Muda." Begitu kata-kata ini keluar, para murid dari keluarga bangsawan dan sekte yang mendukung Lu Tian pada awalnya tercengang,
dan kemudian mereka semua berlutut. Saya telah melihat Tuan Muda. Untuk beberapa saat, teriakan keras terus terdengar, seperti gelombang, menyebar ke sekeliling satu demi satu. Keturunan ahli pedang di dunia, Tuan Kecil, melihat pemandangan ini, klan Tianlong dan Sekte Pedang tercengang. Ling Su Sendi juga bingung, apakah mereka benar-benar keturunan ahli pedang di dunia? Satu-satunya yang masih relatif tenang adalah Gua Waktu. Pemimpinnya, Nan Liyin, melirik ke arah Tetua Agung dan yang lainnya. Meskipun Tetua Agung dan yang lainnya relatif tenang, ada keraguan di mata mereka. Nan Liyin berkata sambil tersenyum, dikatakan bahwa begitu darah iblis gila itu keluar, seluruh tubuhnya akan menjadi seperti darah. Lihat Lutian ini, apakah dia memiliki sedikit pun petunjuk tentang iblis gila? Tercengang, sungguh, Lutian ini sangat waras dan tidak memiliki niat gila sama sekali. Nan Liyin melanjutkan, jika tidak ada yang lain, lihatlah seperti apa rupa Tuan Muda Ye Guan. Ye Guan, bermarga Ye, bernama Guan, Kaisar Pedang, terlihat sangat mirip. Anda tahu seperti apa rupanya? Para tetua buru-buru berkata mengangguk, ini pasti hasil dari master pedang di dunia. Tetua pertama memandangi orang-orang yang berlutut di lapangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dasar sekelompok idiot. Tidakkah menurutmu kamu bisa membandingkan penampilan Tuan Muda Ye dengan ahli pedang manusia? Tetua kedua tersenyum dan berkata, itu normal. Jika bukan karena pengingat dari pemimpin klan, bagaimana kita akan memikirkan hal ini? Tidak, kita tidak akan memikirkannya sama sekali. Itu benar. Nan Liyin menoleh untuk melihat platform hidup dan mati di bawah. Leluhur, mungkinkah Tuan Ye adalah keturunan sebenarnya dari ahli pedang manusia? Meskipun dia menipu tetua pertama dan tetua kedua pada awalnya, saya harus mengatakan bahwa Ye Guan benar-benar terlihat seperti ahli pedang manusia. Terlebih lagi, selain sebagai keturunan ahli pedang manusia, dia benar-benar tidak bisa memikirkan identitas lain yang bisa membuat nenek moyangnya begitu tenang, bahkan tidak takut dengan Paviliun Xiambao dan Akademi Guangxuan. Tidak peduli apa, sekarang tahun-tahun Dongtian dan Ye Guan sama-sama makmur dan destruktif, Anda hanya bisa bertahan sampai akhir. Di panggung hidup dan mati, Ye memandang Lutian di langit. Pada saat ini, matanya sedikit bingung, keturunan dari ahli pedang manusia. Ye Guan tiba-tiba tertawa, terus. Ye Guan tiba-tiba mengarahkan pedangnya dengan marah ke arah Lutian dan tertawa. Bahkan jika kamu benar-benar keturunan ahli pedang di dunia, lalu bagaimana? Hari ini, aku akan menjadikan ahli pedang itu yang terakhir di dunia. Jatuh, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Itu berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit. FCK, Xiaota tiba-tiba berkata di menara kecil, bajingan kecil ini sangat galak, ayahnya sangat galak. Sombong. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, mata Lutian tiba-tiba bersinar. Pembudidaya pedang di depanku tidak menunjukkan rasa kagum setelah mengetahui bahwa dia adalah keturunan dari ahli pedang manusia. Brengsek, di bawah, Ye Guan sedang memegang pedang dan membunuh Lutian. Keturunan dari ahli pedang manusia. Terus, bunuh itu,
Dia menghormati ahli pedang manusia, tapi dia tidak pernah takut pada ahli pedang manusia, apalagi putra dari ahli pedang manusia. Terkubur, hari ini, mari kita jadikan ahli pedang dunia yang tak tertandingi. Pada saat ini, niat membunuh Ye Guan melonjak, dan kekuatan pedang yang memancar dari seluruh tubuhnya bahkan lebih kuat hingga tingkat yang sangat menakutkan. Pedang tertinggi, pedang ini langsung menembus langit dan menghancurkan langit. Menghadapi pedang menakutkan Ye Guan, Lu Tian mencibir di sudut mulutnya. Dia langsung mengaktifkan segel Dao lagi. Dalam sekejap, aura menakutkan yang bahkan lebih menakutkan dari kekuatan pedang Ye Guan tiba-tiba keluar dari tubuh Lu Tian keluar. Pada saat yang sama, alam Lu Tian saat ini telah secara langsung mencapai alam sejati di atas alam pamungkas. Tao Sil dapat meningkatkan ranah pengguna. Lu Tian menatap Ye Guan yang bergegas dan berkata dengan galak, seekor semut berani menentang kekuatan surga. Namun saat ini, perubahan mendadak terjadi. Dalam tatapan heran semua orang, segel Dao di antara alis Lu Tian tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian terlepas langsung dari alisnya. Pada saat yang sama, aura yang kuat langsung mengguncang Lu Tian ratusan kaki jauhnya. Semua orang tercengang, setelah diguncang ke langit, segel Dao langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke Ye Guan. Dan Ye Guan juga sedikit bingung. Apa yang dilakukan segel ini? Saat ini, kekuatan pedangnya telah mencapai puncaknya. Pedang ini harus dipotong meskipun tidak dipotong. Apalagi bagaimana jika segel ini digunakan untuk menipu seseorang? Jadi, Ye Guan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk dengan pedangnya. 20 pedang, pedang ini keluar, boom. Cahaya pedang tiba-tiba meledak di depan Ye Guan. Dunia hancur. Tapi Ye Guan sendiri langsung terlempar ratusan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, aliran darah muncrat dari mulutnya. Ye Guan sedikit bingung, saya tercengang, segel ini keterlaluan. Batuk, saat ini, Ye Guan tiba-tiba mendengar batuk Ao Kian Kian. Hati Ye Guan menegang dan dia dengan cepat bertanya, Nona Kian Kian, apakah kamu baik-baik saja? Ao Kian Kian merenung sejenak dan kemudian tersenyum, tidak ada. Ye Guan sedikit mengernyit, benarkah, jauh lebih kuat dari milikmu? Jika tidak terjadi apa-apa padamu, apa yang bisa terjadi padaku? Ye Guan berpikir sejenak, mengangguk, lalu melihat segelnya. Pada saat ini, segel itu terbang lagi di depannya. Segel Dao sedikit bergetar, seolah ingin mengungkapkan sesuatu. Ye Guan tampak sedikit waspada. Ini adalah segel Tao Lu Tian. Ye Guan tiba-tiba berkata dalam hatinya, Tuan Ta, apa yang dilakukannya? Xiao Ta berkata dengan tenang, ia memohon belas kasihan. Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Tuan Ta, kapan? Bisakah kamu berhentilah bersikap mewah dan jadilah lebih serius? Xiao Ta terdiam. Jika aku berbohong kepadamu, kamu tidak akan percaya sepatah kata pun. Dan jika aku mengatakan yang sebenarnya, kamu juga tidak akan percaya sepatah kata pun. Kamu bajingan itu beracun. Ye Guan melihat segel Dao di depannya dan mengerutkan kening. Pada saat ini,
Segel Dao tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke alis Ye Guan. Ledakan, aura jalan yang menakutkan dan kuat muncul langsung dari tubuh Ye Guan. Ye Guan tercengang saat itu juga, dan semua orang di sekitar tercengang. Apa yang sedang kamu lakukan? Pemberontakan? Pikiran semua orang kosong. Apakah Daoin ini memberontak? Ye Guan juga tercengang di tempat. Segera, dia menemukan bahwa segel Dao muncul di lautan kesadarannya. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan Dao Sil dengan jelas. Segel ini telah menyatu dengannya. Bagaimana kabarnya? Ye Guan juga sedikit bingung. Apa cara kerja segel ini? Bukan hanya Ye Guan yang bingung, tapi Lu Tian di seberangnya juga bingung. Harus dikatakan bahwa Lu Tian benar-benar bingung ketika dia tersingkir oleh segel Dao. Apa-apaan? Di lapangan, semua orang saling memandang. Untuk sesaat, tempat itu sunyi senyap, tidak ada Kevin, tetap saja bersambung.